warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Kak Fitriani. Hari ini kita akan belajar seputar IPS tentang ekonomi kreatif. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari materi tentang konsep ekonomi kreatif, lalu ada subsektor ekonomi kreatif, selanjutnya ada contoh kegiatan ekonomi kreatif dan upaya peningkatan untuk ekonomi kreatif. Adik-adik semua pada penasaran kan apa ekonomi kreatif itu? Kita tonton dulu yuk videonya tentang ekonomi kreatif. Halo teman-teman, udah kenal sama aku belum? Belum ya? Kenalan dulu yuk. Kan ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Namaku Kiki, imut kan? Mau apa sih Kiki hari ini? Nah, kali ini kita akan menambah ilmu yang luar biasa bermanfaat. Apa itu? Jeng jeng jeng, ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif itu sebuah konsep di bidang perekonomian yang mengutamakan kreativitas dan informasi dengan mengutamakan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Aku jadi pusing nih. Jadi intinya itu apa sih Kiki? Teh Syifa gak ngerti. Oke, Kiki jelasin lagi ya. Simpelnya, ekonomi kreatif itu produk dagangan dengan ide kreatif yang unik gitu loh. Nih, kalau di bidang kuliner, ada keripik ubi rasa coklat, barbecue, atau enggak es krim cendol rasa mint. Itu kan kreatif alias jarang banget yang bikin. Nah, kalau di bidang pariwisata apa coba? Nih, kalau ada di Bandung mah banyak di daerah Lembang kayak Orchid Forest yang ada jembatan dari kayu yang indah itu loh. Terus apalagi ya? Oh, ada farmhouse yang kayak noni-noni Belanda itu loh. Penting gak sih ekonomi kreatif itu? Jelas, penting banget. Dengan ekonomi kreatif pasti bakal mendorong perekonomian si pembuat ide dan juga mendorong perekonomian negara. Enggak dong, ada banyak subsektor ekonomi kreatif, yaitu ada 14 subsektor ekonomi kreatif. Daripada kepo-kepo gak jelas, yuk kita kemon cari tahu. Subsektor pertama yaitu periklanan. Ini berkaitan dengan mengkomunikasikan atau memberitahukan berbagai produk atau kegiatan dengan berbagai media. Contohnya nih, kalau mau ngasih tahu produk shampoo terbaru, nah kalian pakai media iklan di TV, modelnya bisa Mbak Anggun. Atau boleh juga nih pakai media kayak radio, brosur, atau poster. Kayak poster pisang ini ya. Dari poster ini kelihatan banget kan, kayaknya si pisang itu rasanya enak banget. Subsektor kedua adalah arsitektur. Dari namanya aja udah ketahuan kan, arsitektur itu hubungannya sama bangunan-bangunan. Nah, nanti kalau sobat-sobat mau jadi arsitek, buat bangunan yang kokoh dan unik ya. Nah, contohnya di Indonesia itu ada arsitektur yang unik, yaitu karyanya Pak Ridwan Kamil. Tahu gak? Apa ayo? Yap, betul banget. Arsitektur bangunan dari bahan bekas, yaitu botol. Meskipun bagian bangunannya dari botol, gak berarti rumahnya gak bagus. Malah bagus banget. Bergaya modern gitu. Kreatif kan? Oke, kita lanjut ke subsektor ketiga, yaitu pasar barang seni. Nah, pasar ini bukan pasar biasa. Sesuai dengan namanya, pasar ini menjual barang-barang unik dan memiliki nilai seni tinggi. Contohnya pasar seni Ubud yang ada di Bali. Bisa sobat lihat, barang-barangnya unik dan tentunya cantik. Wah, itu memang penjualnya lagi mukul apa ya?
Pasar seni Ubud ini gak cuma dikunjungi sama warga lokal aja loh. Tete-tete sama akang-akang bule juga suka beli oleh-oleh di sini ternyata. Kita lanjut ke subsektor keempat yuk. Subsektor keempat adalah kerajinan. Kerajinan ini dibuat dari tangan, dimulai dari proses awal sampai akhir itu dibuat dengan tangan. Makanya gak heran sih kalau harganya lumayan tinggi. Tapi bisa sobat lihat kan, kalau kerajinan ini tuh emang bagus. Dan pastinya gak bikin sobat nyesel deh udah beli kerajinan itu. Subsektor kelima adalah desain. Siapa sobat di sini yang suka desain? Yuk, cunghen alias acungkan tangannya. Pekerjaan mendesain ini sangat diperlukan loh di era digital kayak sekarang. Contohnya nih, kalau kalian mau menjual suatu produk, tentunya perlu desain yang unik dan cantik kan, biar banyak yang beli. Jadi, mendesain ini tuh salah satu subsektor ekonomi kreatif yang cukup menjanjikan. Nah, sekarang kita ada di subsektor ke-6. Ada yang bisa nebak? Yap, betul banget. Fashion. Udah jelas kan dari namanya aja barang yang dihasilkan dari industri fashion itu apa aja sih? Ini sih barang-barang yang kebanyakan disukai kaum hawa ya. Kayak baju, aksesoris, kalung, anting, gelang, alas kaki, dan lain-lain. Nah, ini adalah fashion baju dari batik loh. Keren dan elegan ya. Tahu gak, ini tuh peragaan busana di UNESCO loh. Keren banget ya. Subsektor ketujuh yaitu video, film, dan fotografi. Subsektor ini berhubungan dengan kegiatan kreasi berupa film, video, dan fotografi. Nah, ini contohnya ada war photographer. Jadi, tugasnya itu meliput atau mengambil gambar ketika perang. Serem juga ya. Tapi tenang aja, ini cuma salah satu contoh aja kok. Ada juga kan fotografer alam, fotografer prewed, dan lain-lain. Subsektor ke-8 adalah permainan interaktif game. Siapa nih yang cita-citanya jadi pembuat game? Kalian yang suka main game, coba deh mulai naik tingkat, bukan jadi pemain game doang. Coba bercita-cita jadi pembuat gamenya. Kalau sukses kan lumayan ya, cuan nih yang masuk. Nah, game tuh bukan cuma bisa buat hiburan aja ya. Game ini bisa juga jadi media pembelajaran. Bisa aja kan nanti kalian buat game perang-perangan, tapi nanti avatarnya jadi tokoh pahlawan. Buat dapat bonus harus bisa jawab soal. Oke, kita lanjut ke subsektor lain yuk. Subsektor ke-9 adalah musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Kayak Raisa itu kerjanya di bidang musik kan? Merdu banget ya suaranya. Kiki jadi pengen nyanyi nih. Sekarang aku tersadar, cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Kiki keselak udah sendiri nih. Maklum ya, udah lama gak nyanyi nih. Udah yuk ke subsektor selanjutnya. Jeng jeng jeng. Seni pertunjukan. Ini tuh berhubungan sama penampilan di panggung atau produksi pertunjukan. Contohnya nih kayak wayang, balet, tarian tradisional, drama, dan lain-lain. Sekarang kita bahas subsektor keberapa ya? 1, 2, 3. Oh iya, sekarang kita udah masuk ke subsektor ke-11. Nah, sisa 4 subsektor lagi nih. Sekarang Kiki mau sobat-sobat nyari sisa 4 subsektor ekonomi kreatif yang belum Kiki sebutin. Oke?
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif dalam berbagai bidang. Salah satu dampak positif itu adalah bidang ekonomi kreatif. Mereka yang kreatif akan selalu melihat peluang bisnis di balik kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Manfaatnya bisa sobat rasakan kan? Dulu kalau mau manggil ojek kalian harus nyari pangkalannya kan? Nah, pas sudah ada Gojek, tinggal buka aplikasi, terus pesen deh. Adanya Gojek ini sangat membantu ribuan orang di kota-kota besar Indonesia yang kesulitan mencari pekerjaan atau kesulitan mencari tambahan penghasilan. Melalui bisnis ini gak hanya pengendara yang diuntungkan, para penumpang pun diuntungkan dengan adanya bisnis ini. Karena para penumpang tidak perlu lagi takut ditipu dengan tarif tinggi, karena biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan perhitungan aplikasi yang disediakan oleh Gojek. Bisa gak ya nanti mah ada Gojek tapi bukan motor mobil, pesawat gitu nanti mah. Nah, sobat semua udah lumayan tercerahkan kan? Jadi tahu apa itu ekonomi kreatif dan apa aja subsektor dari ekonomi kreatif itu. Terus apa aja sih upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Pemerintah kita telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya ada pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Dan ada juga nih peningkatan program teknologi melalui program kemitraan, pekan produk kreatif, festival ekonomi kreatif, wahana kreatif, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, riset ekonomi kreatif, dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung motivasi, fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru, dan juga penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Nah, sobat semua coba lihat deh, di lingkungan sobat ada potensi nggak untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Perlu Kiki kasih contoh lagi kah? Misal di lingkungan tempat tinggal sobat ada pantai. Nah, ini tuh sangat-sangat berpotensi untuk menjadi salah satu ekonomi kreatif di bidang pariwisata. Bisa juga sobat mengembangkan di bidang kulinernya. Atau kalau sobat suka foto-foto, bisa tuh promosikan pantainya lewat foto yang bagus dan tentunya estetik. Oke, sekian dulu dari Kiki ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bagaimana nih adik-adik setelah menonton video ekonomi kreatif? Sudah terbayangkan apa yang sesuai materi yang ada di buku IPS kelas 9 bab 3? Nah, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi kreatif dapat tumbuh dari kekuatan ide yang sangat luar biasa, dituangkan dalam aktivitas industri kreatif dan berada pada tenaga kerja dan sektor kerja, atau menghasilkan produk abstrak seperti data software, berita seperti data hiburan juga, periklanan, dan lain-lain. Nah, jumlah penduduk yang banyak potensi sumber daya ini yang beraneka ragam dengan modal dapat dijadikan sebagai model untuk mengembangkan industri kreatif. Nah, pesan untuk kita semua, jadilah orang yang bisa mengembangkan potensi lingkungan sekitar menjadi salah satu industri kreatif. Sekian, semoga bermanfaat dan adik-adik bisa paham dalam pembelajaran ini. Terima kasih, sampai jumpa.